Yuk bersama Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat, diberikan ilmu yang banyak ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tenis meja. Jadi yang kemarin kita sampai di materi pukulan, yaitu pukulan drive. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya tentang permainan tenis meja. Oke, untuk itu anak-anak Bapak semua mendengarkan dengan seksama supaya bisa kita mendapatkan ilmu yang baik ya. Yang pertama langsung saja Bapak masuk ke materinya, yaitu kelanjutannya. Yang pertama yaitu pukulan blok. Nah, pukulan blok ini dapat digunakan untuk menetralkan kecepatan dari spin bola tersebut. Jadi blok ini adalah menetralkan atau menahan pukulan dari lawan. Apabila bola tetap dalam keadaan yang terkontrol dengan baik, jenis pukulan blok ini digunakan untuk menghadapi bola yang cepat atau top spin. Nah, pukulan blok ini biasanya digunakan untuk membalas pukulan drive ya, yang sebelumnya yang kita pelajari, yaitu pukulan drive yang dilakukan oleh lawan. Nah, oleh karena itu drive stroke seringkali dibalas dengan blok. Nah, blok stroke ya. Jadi drive itu kecepatan dibalas dengan blok ya. Nah, untuk melatih pukulan blok dapat digunakan beberapa pukulan latihan drive sebagai lawannya. Cara melakukannya, yang pertama pukulan blok yaitu lakukan secara mandiri, bisa sendiri atau berpasangan, atau berdiri di depan meja menghadap ke dinding ya. Nah, kita menghadap ke dinding terus dipantulkan ya. Pantulkan ke dinding terus kita blok. Bola yang balik dari dinding itu kita blok ya. Itu sendiri ya. Terus lakukan latihan pukulan blok secara berulang dengan pukulan drive ya, dan ulangi secara terus-menerus untuk mendapatkan pukulan yang benar. Nah, itu latihan pukulan blok ini juga dapat dilakukan dengan bentuk lain seperti teman bermain. Pertama memukul dengan pukulan drive dan diterima dengan pukulan blok. Nah, jadi kalau kita menggunakan teman, kawan menggunakan pukulan drive, nah kita melakukan diterima dengan pukulan blok. Lalu dilakukan secara berkelanjutan, berulang-ulang terus. Itu untuk latihannya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Satu kalau ini satu yang melakukan drive, satu ngeblok. Nah, seperti ini. Lanjut pukulan chop ya. Nah, pukulan chop ini merupakan bentuk latihan pukulan yang backspin yang bersifat bertahan juga. Nah, bertahan. Latihan variasi pukulan chop ini ditujukan untuk menahan pukulan lawan dengan mudah dari berbagai arah, dari arah kanan, arah kiri, arah samping ya, atas, bawah. Ini biasanya kita menggunakan pukulan chop ini, menahannya ya. Nah, latihan variasi pukulan chop ini dapat dilakukan dengan mengembangkan pukulan chop yang dikemas dalam beberapa bentuk latihan. Nah, caranya yang pertama, bisa juga lakukan secara mandiri atau berpasangan. Berdiri di depan meja menghadap ke dinding bisa juga. Pegang bat pada posisi agak terbuka ya. Nah, mulailah kita melakukan bola ke arah dinding dan lakukan forehand dan backhand. Nah, pukulan
variasi chop ini dapat juga dilakukan dalam bentuk lain seperti melawan teman ya. Permainan pertama memukul dengan pukulan forehand chop dan diterima dengan pukulan backhand chop, lalu dilanjutkan secara bergantian. Nah, itu kita lakukan secara berulang-ulang terus supaya melatih kecepatan ya. Nah, kira-kira ini bentuk teknik pukulan chop yang bisa dilakukan ke dinding ya. Nah, ini bentuk gambarnya, posisi tangan, posisi kaki. Nah, oke, lanjut kita ke sikap berdiri atau stance ya, stance. Nah, sikap berdiri ini sangat penting juga dalam permainan tenis meja. Yang pertama di sini kita ada dua, sikap berdiri menghadap, berarti kita berhadapan lurus. Nah, kita berhadapan lurus dengan temannya. Nah, cara melakukan menghadap sikap berdiri menghadap ini adalah lakukan secara mandiri atau dengan teman, bisa juga. Bermain tenis meja dapat dilakukan dengan tanpa menggunakan meja. Nah, latihan ini bisa juga kita tanpa meja, dengan seperti di gambar ya. Ini menggunakan meja. Tanpa meja pun kita bisa juga latihan menghadap stand ini ya. Berdiri dengan kaki agak terbuka menghadap ke depan meja. Biasanya posisi ini digunakan untuk menerima dari lawan, servis dari lawan ya. Posisi menghadap ini biasa oleh pemain tenis meja ini dipakai untuk melawan servis atau menerima servis dari lawannya atau musuhnya. Nah, atau saat siap kembali setelah mengembalikan pukulan dari lawan, atau kita setelah melakukan pukulan rev atau smash lain-lainnya. Nah, lalu kembali ke posisi berdiri menghadap ke musuh. Nah, seperti itu. Terus yang keduanya yaitu sikap berdiri menghadap menyamping ya, atau sit stance ya. Nah, caranya bisa juga sama seperti yang tadi, lakukan secara mandiri atau dengan teman. Permainan tenis meja dapat digunakan atau tidak menggunakan meja, bisa juga tanpa menggunakan meja juga bisa. Nah, berdiri dengan posisi badan menyamping, baik ke samping dan kiri maupun ke samping kanan. Nah, jika antara bahu ke meja atau ke net harus ada yang lebih dekat. Sebagai contoh, untuk pukulan forehand bagi pemain kidal menggunakan tangan, kalau kidal menggunakan tangan kiri. Posisi bahu kiri dan kaki kiri juga harus lebih dekat ke net. Sebaliknya juga seperti itu. Untuk pukulan backhand bagi pemain tangan kanan atau bahu kanan beserta kaki kanannya harus lebih dekat ke net. Nah, ini contoh menggunakan kaki kiri. Nah, gambarnya itu ya. Nah, lakukan bentuk latihan ini secara berulang-ulang. Nah, gampang kalau kita lakukan secara berulang-ulang dan teknik latihannya yang tepat, insya Allah anak bapak yakin pasti bisa ya, mudah-mudahan. Terus lanjut, bagaimana cara permainannya? Di sini bermain tenis meja yaitu merupakan menerapkan kemampuan penguasaan teknik dasar yang telah dikuasai oleh anak-anak bapak semua. Nah, cara bermain tenis meja dengan peraturan yang sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pertandingan dengan bermain 2 lawan 2 atau 3 lawan 3 bisa juga. Lapangan yang digunakan adalah meja tenis dengan dilengkapi net ya, harus ada netnya ya, harus kalau pada saat bermain. Nah, setiap pemain harus berusaha untuk memukul bola secara bergantian setelah bola diservis. Jadi kalau teman lagi servis, nah yang mengembalikan nanti yang menerima selanjutnya adalah teman kita yang di sebelah. Jadi bergantian ya, setelah servis untuk penerimaan bolanya harus bergantian. Gunakan teknik dasar yang telah kamu kuasai, baik servis, pukulan maupun gerak langkah kaki. Kita pakai semua yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya ya, kita gunakan.
Nah, permainan dilakukan sebanyak 1 set dengan pemenang yang terlebih dahulu memperoleh angka 12 ya. Pergantian pemain dilakukan saat salah satu regu memperoleh nilai 12 lebih dahulu atau dibatasi dengan waktu selama 10 menit apabila belum mencapai nilai 12. Jadi dalam memperoleh nilai 12 terlebih dahulu dibatasi dengan waktu selama 10 menit ya, baru boleh pergantian pemain ya. Nah, lanjut ke bentuk. Nah, ini kira-kira bentuk gambar orang lagi bermain ya. Ini lawan 2 ya. Nah, jadi servisnya pun bersilang ya. Satu meja ini kan ada dibelah 2, jadi kalau servis harus mejanya masing-masing atau arah bolanya harus berlawanan kalau pas servisnya ya, tidak boleh melewati garis tengah ya. Zigzag, arah bola servisnya harus zigzag ya. Oke, lanjut ke prasarananya, yaitu meja. Yang pertama kita harus mengetahui dulu mejanya. Meja berbentuk persegi 4 dengan ukuran panjang 2,74 meter, lebar 1,525 meter dan tinggi 0,76 meter di atas lantai. Nah, itu. Nah, warna meja ini berwarna gelap atau hijau tua yang dibatasi dengan garis putih ya, selebar 20 mm dengan semua sisinya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Tinggi netnya 15,25 cm. Nah, terus panjangnya 2,74 cm, 2 meter ya, 2,74 cm. Terus tinggi dari lantai yaitu 76 cm. Nah, tuh seperti gambar. Lebar lapangannya 152,5 cm ya. Tuh, jarak ada juga jarak dari tepi net, jadi nggak mepet ya, dia nggak mepet antara net tuh, nggak mepet dengan garis pinggir ya, dia ada jarak juga itu selebar 152,5 cm ya. Itu kira-kira bentuk lapangannya. Mudah-mudahan anak-anak Bapak memahami semua ya apa yang tadi dijelaskan. Oke, insya Allah semuanya udah jelas. Semangat untuk belajar. Nanti ada tugas sedikit di setelah ini ada tugasnya, boleh kalian kerjakan, nggak banyak ya. Oke, selamat bekerja, selamat belajar. Salam olahraga.